Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami untuk project base mata kuliah ekonomi produksi tentang fungsi produksi linear sederhana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Naila Safira sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Daniel Sinaga, Maulana Hafiz, dan Putri Junita Saragi. Baiklah, langsung saja ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari fungsi produksi linear sederhana. Yang dimana itu adalah hubungan sistematis yang menunjukkan pengaruh suatu faktor produksi atau input terhadap jumlah produksi yang dihasilkan atau output dengan asumsi hubungan tersebut bersifat linear atau searah. Semakin besar input yang digunakan, maka semakin besar pula output yang diberikan dengan tingkat bahan yang konstan. Dalam model sederhana ini, diasumsikan hanya ada satu input variabel, misalnya seperti tenaga kerja, yang memengaruhi output, sementara input lainnya dianggap tetap. Saya kembalikan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yang dimana itu ada teori, yang dimana substitusi sempurna atau proporsi tetap yaitu merupakan fungsi. Ini mengasumsikan bahwa setiap penambahan satu unit input akan selalu menghasilkan tambahan output dalam jumlah yang konstan. Yang dimana itu ada produksi marginal konstan atau MP, yang dimana berbeda dengan fungsi produksi linear seperti Cobb-Douglas yang mengalami hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing of return, yang dimana fungsi linear mengasumsikan produktivitas tambahan tenaga kerja bersifat konstan dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Baik, di sini ada rumusan. Rumusan yang kami gunakan adalah fungsi produksi linear. Fungsi produksi linear merupakan persamaan dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor produksi dengan jumlah output atau hasil produksi yang dihasilkan. Persamaan umumnya A plus BK tambah CL, di mana Q adalah jumlah output atau hasil produksi, A adalah konstan yaitu jumlah produksi awal ketika belum ada tambahan faktor produksi, K merupakan modal atau capital, misalnya alat produksi, bangunan maupun peralatan yang digunakan dalam proses produksi. L adalah tenaga kerja atau jumlah pekerja yang terlibat dalam proses produksi. B merupakan seberapa besar pengaruh modal terhadap jumlah produksi. C menunjukkan seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap jumlah produksi. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai modal atau tenaga kerja, maka jumlah produk akan berubah sesuai dengan besarnya koefisien B dan C. Model fungsi produksi linear ini dipilih karena sederhana, mudah dihitung, dan cukup efektif untuk menggambarkan hubungan antara input dan output, terutama pada usaha berskala kecil atau UMKM. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana Hafiz. Kepada Hafiz dipersilakan. Baik, di sini grafik. Nah, grafik yang pertama yaitu pada grafik fungsi produksi linear sederhana. Kemudian kedua, sumbu X horizontal menunjukkan jumlah input atau I. Kemudian sumbu Y vertikal
menunjukkan jumlah output atau Q. Bentuk kurva berupa garis lurus yang bergerak naik dari titik asal 0,0 ke kanan atas kemiringan atau slope dari garis ini adalah nilai B atau MP1. Karena garisnya lurus, nilai kemiringannya selalu sama di titik manapun. Nah, di sini ada contoh grafik fungsi linear. Nah, itu ada sumbu X horizontal itu mewakili jumlah atau input L yang biasanya dalam teori ekonomi merujuk pada labor atau tenaga kerja. Kemudian untuk sumbu Y itu vertikal, mewakili jumlah output atau Q, yaitu total kuantitas produksi yang dihasilkan. Untuk karakteristik kurva atau garis linear, bentuk kurva itu berupa garis lurus atau linear yang bergerak naik ke kanan atas. Ini menunjukkan hubungan positif, artinya semakin banyak input L yang digunakan, maka output Q yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian kemiringan atau slope. Nah, kemiringan dari garis ini mewakili nilai B atau MPL, marginal product of labor, karena bentuknya berupa garis lurus sempurna. Nilai kemiringannya bersifat konstan atau selalu sama di titik manapun. Kemudian 3, analisis grafik fungsi linear pada gambar. Pada grafik di sebelah kanan, kita dapat melihat sebuah fungsi linear yang memotong dua titik utama. Itu titik sumbu Y itu 0,6, kemudian yang kedua titik potongnya sumbu X 3,0. Dari dua titik ini, kita bisa mencari persamaan fungsi linearnya dengan menggunakan rumus di mana A adalah intercept atau titik potong pada sumbu vertikal atau output saat L sama dengan 0 sehingga hasilnya -6. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel kembali. Kepada Daniel dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan contoh kasusnya. Misalnya terdapat sebuah UMKM keripik pisang yang ingin mengetahui berapa banyak produksi yang dapat dihasilkan berdasarkan jumlah tenaga kerja setiap harinya. Dalam contohnya ini contoh asumsinya bahwa setiap tambahan satu orang tenaga kerja mampu menghasilkan 5 kg keripik pisang per hari. Karena hanya dapat menggunakan satu variabel input, yaitu tenaga kerja, maka persamaan fungsi produksinya menjadi lebih sederhana, yaitu Q sama dengan 5L. Artinya Q adalah jumlah keripik pisang yang dihasilkan dalam kilogram. L adalah jumlah tenaga kerja. Angka 5 menunjukkan produksi setiap pekerja, yaitu mampu menghasilkan 5 kg per hari. Sebagai contohnya, jika terdapat 2 orang tenaga kerja, maka hasil produksinya adalah Q sama dengan 5 kali 2, sama dengan 10 kg per hari. Yang kedua, jika tenaga kerja bertambah menjadi 4 orang, maka Q sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 kg per hari. Apabila jumlah tenaga kerja menjadi 8 orang, maka Q sama dengan 5 kali 8 sama dengan 40 kg per hari. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa setiap penambahan satu orang tenaga kerja akan meningkatkan output sebesar 5 kg. Karena hubungan antara tenaga kerja dan hasil produksi bersifat tetap, maka hubungan ini disebut linear. Namun perlu diketahui bahwa contoh ini merupakan model yang sederhana dalam kondisi nyata. Hasil produksi tidak hanya dipengaruhi oleh tenaga kerja saja, tetapi juga oleh faktor lain seperti kualitas bahan baku, teknologi yang digunakan, kapasitas mesin, pengalaman pekerjaan, serta manajemen usaha. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil akhir fungsi produksi linear sederhana yang menggambarkan hubungan proporsional yang antara input dan output. Pada grafik di sebelah kanan terlihat bahwa nilai output pada setiap
item itu meningkat dari item 1 sampai item 5. Meski terdapat sedikit penurunan pada item ketiga, ini menunjukkan bahwa secara umum penambahan input memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil produksi. Penurunan pada item ketiga itu dapat disebabkan faktor lain seperti efisiensi kerja yang menurun, kualitas input yang berbeda, atau kondisi produksi yang kurang optimal. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa semakin besar input yang digunakan, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi produksi linear sederhana dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dasar antara input dan output, sekaligus menjadi dasar dalam menganalisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan usaha atau pertanian. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide terakhir itu ada kesimpulannya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada kesimpulannya yang yaitu ada karakteristik utama dari fungsi linear sederhana yaitu ada produksi marginal atau MP yang dimana bernilai konstan. Model ini sangat berguna untuk perencanaan produksi skala kecil atau jangka pendek yang dimana bersifat penambahan outputnya itu masih stabil dan belum mengalami kejenuhan atau diminishing returns. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata. Mungkin segitu saja kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.